Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 kelas 4 Luxor. Bertemu lagi dengan Miss Ayu. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, kelas 4 Luxor. Hari ini kita akan belajar tematik 4B, subtema 3 dengan pembelajaran 3, 4, dan 5. Oke, hari ini kita akan belajar dengan materi hemat energi dan hak serta kewajiban anak. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita baca basmalah dan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Allah berikan pemahaman untuk kita semua dan ingatan ini mudah untuk kita ingat kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan mengapa kita harus menghemat energi. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku untuk menghemat energi. Yang ketiga, menjelaskan hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di lingkungan. Baik kelas 4 Luxor, landasan pembelajaran kita hari ini ada di Quran surat Ibrahim ayat 14 ya, yang memiliki arti sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, di dalam surat Ibrahim ayat 14 ini, Allah sudah menjelaskan bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Namun jika kita tidak bersyukur, maka bukan hanya nikmat yang tidak bertambah, namun kita bisa mendapatkan azab Allah. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, apa sih di sini maksudnya bersyukur? Nah, kemarin di video sebelumnya Miss Ayu sudah menyebutkan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa sumber energi. Nah, kalau kita sudah diberikan energi dari Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salah satunya adalah hemat energi dan melaksanakan hak dan kewajiban kita. Seperti itu ya. Baik, yang pertama kita akan belajar hemat energi. Mengapa sih kita harus hemat energi? Kemudian apa yang harus dilakukan agar bisa menghemat energi? Dan apakah kita sudah menghemat energi? Baik, kita bahas satu persatu ya. Di sini yang pertama adalah kita harus menghemat energi karena terbatasnya energi yang ada di alam ini. Nah, meskipun kita bisa mengupayakan energi alternatif, tapi energi alternatif belum bisa menggantikan penggunaan energi bahan bakar minyak. Jadi, mengapa sih kita harus menghemat energi? Karena terbatasnya energi yang ada di alam ini. Nah, selanjutnya contohnya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Yang pertama, tidak menggunakan kendaraan bermotor bila bepergian jarak dekat. Yang kedua, sering menggunakan sepeda bila bepergian jarak dekat. Yang ketiga, mematikan lampu di siang hari. Yang keempat, mematikan alat elektronik bila tidak atau selesai digunakan. Nah, coba sekarang perhatikan yang ada di sekitar rumah kalian. Dilihat lampunya, dilihat TV-nya, dilihat kipas anginnya. Nah, apakah dalam keadaan mati saat tidak digunakan? Nah, sekarang sudah terang. Apakah lampunya masih menyala? Lihat TV-nya, apakah sedang ditonton? Jika tidak sedang digunakan, maka sebaiknya dimatikan. Nah, jika kalian mempunyai sepeda, maka sebaiknya kalian menggunakan sepeda jika kalian ingin bepergian jarak dekat. Gitu ya. Oke, kelas 4 Luxor. Bagaimana sih cara kita memanfaatkan sumber daya alam? Bagaimana sih cara kita memanfaatkan sumber daya alam? Nah, terbatasnya minyak bumi menyebabkan orang mulai berpikir nih, bagaimana sih kita menggunakan energi
alternatif untuk ketersediaan energi bagi kebutuhan manusia. Nah, contohnya seperti biodiesel. Nah, di video sebelumnya sudah ada ya contoh pembuatan biodiesel dari bahan yang lain. Nah, sekarang Miss Ayu akan memberikan contoh pembuatan biodiesel dari bahan alam lainnya seperti tanaman jarak. Nah, ini adalah tanaman jaraknya. Pasti di sekitar rumah kalian masih mudah untuk ditemui ya. Nah, tanaman jarak ini biasanya digunakan untuk bahan bakar penerangan. Kelebihan minyak jarak ini yang pertama, mudah dibudidayakan. Jadi maksudnya mudah untuk diadakan kembali dengan cara kita tanam lagi tanaman jaraknya. Yang kedua, proses pengolahannya sederhana dari tanaman jarak sehingga menjadi bahan bakar penerangannya itu. Yang ketiga, murah pembuatannya dan bisa membantu perekonomian masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan belajar hak dan kewajiban anak ya, Kak. Nah, yang akan kita pelajari adalah hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di lingkungan. Oke, yang pertama hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, di sini yang pertama hak anak mendapat kasih sayang, mendapat kesehatan, mendapat pendidikan, masih ada lagi ya Kak, mendapatkan pakaian, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makan. Nah, masih banyak banget hak kamu yang ada di rumah. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan haknya, maka kamu harus melaksanakan kewajibannya. Di sini yang pertama, belajar, menghormati orang tua, membantu orang tua, dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, hak dan kewajiban anak di sekolah selanjutnya. Hak anak di sekolah yaitu mendapat pendidikan, mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan, mendapatkan nilai, mengikuti pembelajaran. Nah, masih banyak ya hak kalian yang ada di sekolah. Kemudian kewajiban kalian yang ada di sekolah yaitu mematuhi peraturan sekolah, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah, dan kalau kalian ada di sekolah berarti menjaga fasilitas sekolah gitu ya. Itu adalah kewajiban anak di sekolah. Selanjutnya, hak dan kewajiban anak di masyarakat. Di sini contoh haknya adalah hak untuk bersosialisasi dan hak untuk mengembangkan hobi atau kegemaran. Kemudian kewajiban kalian yaitu mematuhi peraturan di masyarakat tempat tinggal kalian. Karena di setiap daerah itu pasti memiliki peraturan dan bisa jadi peraturannya itu berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lainnya seperti itu. Yang kedua yaitu kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya hak dan kewajiban anak di lingkungan. Nah, contohnya di sini haknya adalah menikmati lingkungan bersih, mendapat air sehat dan bersih, terbebas dari pencemaran lingkungan. Untuk kewajibannya adalah membersihkan lingkungan dari sampah, menggunakan energi alternatif, dan memperindah lingkungan dengan cara menanam tanaman. Baik kelas 4 Luxor, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita harus menghemat energi karena terbatasnya energi yang ada di alam. Yang kedua, banyak yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi seperti menggunakan sepeda bila bepergian jarak dekat dan mematikan listrik di siang hari. Nah, alam sudah memberikan banyak potensi untuk dijadikan bahan pengganti energi, di antaranya tanaman jarak. Maka dari itu, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita agar terciptanya kehidupan yang tentram, yang damai, dan juga kita bisa saling nyaman semuanya hidup di masyarakat. Berarti hak dan kewajiban kita yang ada di rumah, sekolah, masyarakat, dan lingkungan harus dilaksanakan secara seimbang. Dan ada satu kalimat, hemat energi adalah perilaku yang hebat. Terima kasih ya sudah menyimak video hari ini. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.
See you next lesson. Ayo akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.